Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kita sebagai manusia ditugaskan oleh Allah hidup di muka bumi adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Jadi bumi ini dijadikan tempat oleh Allah bagi manusia untuk melaksanakan janjinya, yaitu hidup untuk ibadah pada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya praktis manusia hidup di dunia ini harus tunduk dan patuh, harus taat kepada semua peraturan yang Allah buat. Kita harus melaksanakan semua yang menjadi kehendak Allah, baik itu perintah ataupun larangan. Karena setelah hidup ini mati, dan setelah mati ada hidup yang kekal, yang nanti kita semua akan diminta pertanggungjawabannya. Banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan-cobaan yang Allah berikan di dalam muka bumi ini, sehingga manusia bisa tergoda untuk tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Seperti contohnya adalah larangan-larangan yang Allah buat di muka bumi ini. Allah melarang manusia untuk berbuat kejelekan. Allah melarang manusia untuk memakan yang haram, memakan yang riba. Jadi orang Islam khususnya harus taat terhadap perintah Allah tersebut. Dalam hadis Bukhari dan juga dari dalam hadis Muslim yang muttafaq alaih, ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Artinya adalah orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari tangannya dan lisannya. Artinya yang dinamakan orang Islam adalah orang yang tidak menganiaya orang lain, baik itu dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Ucapannya tidak menyakiti, tangannya tidak melukai orang, tidak menganiaya orang. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Dan yang dikatakan muhajir, yang dikatakan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semua orang Islam, semua manusia, khususnya orang Islam, ini harus bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang yang hijrah. Ya, jadi tidak selalu hijrah itu adalah bentuknya fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dengan dia bisa mau meninggalkan sesuatu yang Allah larang, itu namanya adalah muhajir atau orang yang hijrah. Banyak terjadi orang-orang Islam dibuat oleh Allah dalam keadaan sulit untuk keluar dari yang haram, sulit untuk keluar dari yang riba. Sebenarnya itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin menguji hambanya, apakah dia memiliki takwa yang tinggi, apakah dia memiliki pasrah yang tinggi kepada Allah, tawakal kepada Allah, sehingga dia berani meninggalkan yang haram, berani meninggalkan yang riba. Ketika seseorang Islam khususnya memiliki maisah yang haram atau mengandung riba, yang seharusnya dia tinggalkan maisah itu dengan
seketika itu pula baru kemudian dia mencari yang halal. Tapi yang dilakukan kebanyakan adalah dia berpikir-pikir dulu, dia mencari dulu mana yang halal, setelah ketemu baru dia tinggalkan yang riba atau yang haram. Padahal konsep dari Allah tidak demikian. Mestinya dia langsung hijrah, dia langsung tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang Allah benci, dia tinggalkan yang riba, lalu dia mencari yang halal. Dan jaminan dari Allah, pasti yang halal, pasti yang disukai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah akan muncul. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan solusinya. Asalkan dia mau tawakal pada Allah, dia mau pasrah pada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Di dalam hadis dijelaskan, termaktub dalam Raw Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Tobroni, bahayanya orang yang makan harta haram termasuk riba. Apabila menjadi daging, dan pasti menjadi daging, itu akan menyebabkan badan dia, jasad dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh sebab sesuatu yang haram, maka nerakalah yang akan berhak memakannya. Dia bermaisah yang riba, maisahnya haram, dia makan, kemudian diberikan ke istrinya, diberikan ke anaknya. Ini berbahaya, wahai saudaraku. Kalau dia berkata, bagaimana nanti keluarga saya kalau saya tinggalkan maisah ini untuk mencari maisah yang halal? Harusnya dia tidak berkata seperti itu. Harusnya dia, wah, saya sayang istri saya sayang anak-anak saya. Jika saya teruskan maisah ini yang mengandung haram, mengandung riba, ini akan mencelakakan anak saya dan istri saya. Berarti saya sengaja membuat istri dan anak saya tumbuh barang haram, dan akhirnya mereka pun akan dimakan oleh neraka. Mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Mestinya demikian. Dia langsung berpikir bahwa saya harus taat kepada Allah dan yakin Allah pasti akan tolong saya. Dan memang jaminannya ada. Dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, "Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wa sa'ah." Barang siapa yang hijrah di dalam sabilillah, yaitu meninggalkan sesuatu yang Allah larang, dia hijrah di dalam sabilillah, maka dia akan menjumpai di muka bumi tempat hijrah yang banyak, dan Allah akan berikan keluasan rezeki. Jadi berarti dia harus melakukan tindakan taat dulu baru ada solusi. Allah sudah janjikan, dia tinggalkan sesuatu yang Allah larang, maka setelah dia keluar dari yang haram, dia keluar dari yang riba, dia akan melihat langsung banyak sekali pilihan-pilihan yang halal. Allah langsung buka jalan. Allah akan berikan keluasan rezeki, Allah akan berikan, dia harus kemana akhirnya? Apakah ke A, B, C? Allah berikan banyak jalan keluarnya. Tapi ketika dia tidak meninggalkan yang haram, tidak meninggalkan yang riba, Allah tutup jalan. Sehingga dia mau mencari yang halal dulu baru dia tinggalkan yang haram, nggak ketemu, nggak akan bisa. Allah tutup. Karena memang Allah membutuhkan takwanya seseorang dulu, takwanya orang Islam dulu, tawakalnya orang Islam dulu. Kalau dalam surat At-Tolaq itu ayat 2 dan ayat 3, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, dia meninggalkan sesuatu yang Allah larang karena dia takut pada Allah, maka kemudian Allah akan berikan jalan keluar. Itu jaminan lagi dari Allah dalam surat At-Tolaq ayat 2. Setelah itu Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Karena memang rezeki itu kan rahasianya Allah. Di dalam pikiran manusia sepertinya buntu. Tapi yang Allah butuhkan adalah bukan pikirannya dia, yang Allah butuhkan adalah takwanya. Takwa saja. Untuk urusan rezeki nanti urusannya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah,
maka Allah akan berikan kecukupan. Di dalam ayat yang selanjutnya masih dalam surat At-Tolaq. Kalau dalam hadis dijelaskan lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziqtum kama ruziqat thair taghdu khimason wa taruhu bitonan. Jika kalian benar-benar pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pasrah, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung. Burung keluar sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, itu nggak mikir harus kemana dia mencari makan, nggak mikir, pokoknya keluar saja. Keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang-pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan bukan hanya untuk dia berikan juga makan kepada anak-anaknya. Dan dia tidak berpikir juga ke sebelum tidur besok saya harus nyari makan di mana, enggak. Nah, orang yang tawakal kepada Allah tingkat tinggi, Allah jamin semuanya. Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang tidak dia kira. Karena itu hadiah dari Allah, bonus dari Allah, sebab dia telah benar-benar taat kepada Allah, meninggalkan yang Allah larang. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Saya yakin Anda dan keluarga insya Allah dengan tawakal yang tingkat tinggi akan terbebas dari yang haram, terbebas dari yang riba. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.